Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jazmur Natana Papahan dari kelas T4902 dengan NIM 1020325000114. Kali ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah untuk menyelesaikan soal aja terkait mengenai tangga yang tergelincir. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus seperti ini kita harus menggunakan 5 tahap ya. Nah, untuk tahap pertamanya kita memvisualisasikan masalahnya. Studi kasus dengan gambar diagram sesuai dengan studi kasus. Nah, untuk studi kasus ini paling baik dimodelkan menggunakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, untuk panjang tangganya yang 20 kaki bertindak sebagai sisi miring yang panjangnya tetap. Nih, itu 20 ya. 20. Jarak horizontal dari dinding ke kaki tangga kita sebut X. Dan jarak vertikal dari tanah ke puncak tangga kita sendiri tangga kita sebut Y. Nah, kedua jarak X dan Y ini berubah seiring waktu. Nah, untuk tahap kedua kita mengidentifikasikan variabel apa saja yang kita ketahui dan apa yang ingin kita cari. Nah, kita tahu panjang tangganya itu panjang tangganya itu 20. Kita diberitahu bahwa kaki tangga bergerak menjauh dengan kecepatan 1 kaki per menit yang merupakan laju perubahan X atau dx per dt. Kita sebut dx per dt ya. Dx per dt 1 kaki per menit. Nah, kita ingin mencari kecepatan puncak tangga bergerak turun yaitu dy per dt. Ditanya dy per dt pada saat jarak horizontal X adalah 4. Nah, langkah ketiga atau tahap ketiga adalah membuat persamaan yang menghubungkan variabel tersebut. Karena ini adalah segitiga siku-siku, kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan L kuadrat. Dan memasukkan panjang tangga persamaannya menjadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Nah, kita jumlahin, dapatlah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 400 ya. Nah, langkah keempat adalah menerapkan kalkulus. Kita turunan persamaannya nih. Kita perlu mencari laju perubahan, jadi kita menggunakan teknik diferensiasi implisit terhadap waktu. Saat kita menurunkan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 400 terhadap t, kita mendapatkan 2x dx per dt ditambah 2y dy per dt
sama dengan 0 karena keturunan yang berupa angka hasilnya 0. Lalu sudah di tahap keempat mengumumkan laju perubahan. Lalu kita bagi 2 ya, supaya dapat mengumumkan laju perubahan pada setiap momen. Nah, jadi hasilnya itu X dx per dt ditambah Y dy per dt sama dengan 0. Lalu lanjut ke tahap yang kelima. Pada tahap kelima, kita mensubstitusikan yang diketahui pada poin keempat. Nah, langkah terakhir ini adalah substitusi nilai yang diketahui ke dalam persamaan laju dan yang telah diturunkan untuk menyelesaikan nilai yang ditanyakan, yaitu Y per dt. Nah, pertama-tama kita perlu menemukan nilai Y-nya dulu yang sesuai pada momen spesifik ketika X sama dengan 4 kaki. Kita masukkan X-nya dari persamaan Pythagoras tadi, yaitu 4 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 400. Lalu kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. 16 tambah Y kuadrat sama dengan 400. Lalu Y kuadrat sama dengan 400 dikurang 16 dapatlah 384. 400 kurang 16 384. Nah, karena kuadrat jadi kita akarnya, jadi Y sama dengan akar 384. Lalu kita dapat akar 384 itu yaitu akar 64 dikali 6, dan sederhananya lagi yaitu 8 akar 6 kaki. Sekarang kita substitusikan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 8 per 6 dan dx per dt nya sama dengan 1 ke dalam persamaan Pythagoras tadi, persamaan yang dx per dt tadi, yang laju perubahan. Nih, yang di sini deh, di next slide. Nah, tadi kita dapat X dx per dt ya, ditambah Y kuadrat, ditambah Y dy, Y dy per dt sama dengan 0. Sudah diketahui pada pengerjaan sebelumnya, langkah-langkah sebelumnya, bahwa Y-nya itu 4. Jadi kita tinggal substitusikan aja ya. Nah, dx per dt nya itu 1 ditambah
Y-nya tadi kita dapat 8 akar 6 dikali dy per dt ya, karena dy per dt nya nggak diketahui. Lalu kita jumlahkan nih, ini 4 ditambah 8 akar 6. Maaf. Dy per dt. Lalu kita dapat dy per dt nya itu, nah ini kita pindah ruas ya, jadi langsung aja ini kan jadi minus ya, minus 4 ini dibagi dengan 8 bagi 8 akar 6. Nah ini dapat kita sederhanakan, ini dibagi 4 ya, jadi minus 1 per 2 akar 6. Minus 1 2 akar 6. Nah kita sederhanakan lagi, jawabannya bisa minus 1 per 2 akar 6 atau bisa dibilang 0 min negatif 0,204 kaki per menit. Nah selesai. Jadi tanda negatif ini menunjukkan bahwa tinggi Y berkurang seiring waktu. Mungkin karena bawah nilainya berkurang pada laju akar 6 min 1 per 2 akar 6 ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih. Izin mengundurkan diri.